Kembali ya di konten kita. Lanjut ke part 2. Part 2 tentang bagaimana kita memprediksi harga Pi. Tapi sebelumnya kayaknya teman-teman, aku harus mengklarifikasi. Kayaknya banyak part nih ya. Ada 4 atau 5 part berarti. Karena dari komentar dari part 1 masih banyak yang kurang lurus, bukan kurang lurus, tapi kurang benar. Jadi kita di part 2 ini memahami apa itu stablecoin, apa itu term of service dan segala macam. Jadi sama-sama kita harus ada dasarnya dulu ya. Karena banyak komentar hate yang di luar jalur dan salah persepsi tentang bagaimana memahami hal tersebut. Nah, contoh, ada yang komen begini. Seperti biasa yang sudah pernah komen juga dan sudah saya jelaskan juga, kan Pi Network bukan seperti mata uang kripto lainnya gitu ya. Kan Pi Network itu adalah stablecoin gitu ya. Terus abis itu kita juga akan bahas di video kali ini adalah tentang, karena ada pertanyaan begini, bukan pertanyaan, tapi ada hate yang begini. Sia-sia dong kalau harganya sekian dolar kita sudah menambang 4 tahun. Kita bandingkan BTC kan juga sama. BTC dimulai dari 0,5, ternyata saat ini bisa sampai 100.000 dolar. Bukannya Pi Network juga akan seperti itu? Nah, nanti aku akan jelaskan dari situ dulu. Sebelum kita lebih jauh mencoba untuk memprediksi harga Bitcoin. Jadi benar-benar harus ada dasar-dasar dulu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu yaitu stablecoin. Teman-teman, jadi yang mengira bahwa stablecoin itu kayak gini, kayak gitu, kita harus tahu tentang mata uang dulu. Stablecoin, ya. Oh sorry, stablecoin berarti ini ya. Mana ya stablecoin? Bentar. Oh belum tak cari. Bentar ya, tak cari dulu ya. Nah, ini stablecoin, ya. Ini stablecoin. Jadi stablecoin adalah jenis aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil, dapat dipatok ke mata uang kripto atau uang fiat. Pada dasarnya, pada banyak stablecoin yang populer, harganya stabil karena pembuatan stablecoin menjamin penggunaan dapat mengkonversi stablecoin 1 banding 1 dengan mata uang atau aset aslinya. Jadi kalau dibilang Bitcoin itu adalah stablecoin atau tidak? Tidak, teman-teman. Ya, tidak ada di white paper yang mengatakan Pi Network itu adalah stablecoin. Karena stablecoin wajib hukumnya berpatok rasionya 1 banding 1 dengan kegunaan lainnya. Contoh, mungkin dikonversi menjadi USD. Ya, berarti harganya harus sama. 1 Pi sama dengan 1 USD. Itu prinsipnya stablecoin. Jadi kalau ada yang mengatakan Pi nanti kan jadi stablecoin. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa stablecoin tidak seperti itu, teman-teman. Stablecoin harus punya rasio 1 banding 1 dengan aset yang di bawahnya. Ya, atau aset aslinya. Mungkin sama emas. Ya, kalau sama emas berarti satu Pi mungkin disamakan dengan 33,3 gram gitu ya. Atau 1 troy ounce gitu ya. Jadi itu 1 banding 1. Jadi harganya itu stabil. Oke, sudah ya. Tapi ada yang protes juga nih ketika aku bilang kayak gitu, bukan stablecoin tapi mata uang digital. Oke, kita sama-sama cari tahu semua mata uang digital. Ingat, mata uang digital, uang elektronik atau mata uang elektronik adalah seluruh mata uang atau aset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan atau dapat ditukarkan melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jenis mata uang digital termasuk ya mata uang kripto, mata uang virtual dan mata uang digital bank sentral. Ya, kalau kalian mengatakan Pi itu adalah mata uang digital, iya, bukannya BTC juga mata uang digital, gitu ya. Aku pernah komen di situ, tak bales. Kan mata uang digital termasuk kripto. Berarti BTC kan mata uang digital. Berarti Pi juga kripto, mata uang digital. Disanggah lagi, bukan mata uang virtual. Ada lagi. Kita baca bareng-bareng mata uang virtual itu seperti apa. Nah, mata uang virtual itu kayak GoPay, OVO, Doku Wallet,
terus habis itu Dana. Nah, itu mata uang digital karena dia tidak mempunyai lisensi hukum seperti bank, tapi disamaratakan rasio 1:1. Coba kita baca. Mata uang virtual atau virtual currency adalah mata uang digital yang sebagian besar tidak diatur oleh otoritas tertentu, dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan secara elektronik, serta tidak memiliki legalitas hukum. Ya, terus yang bawahnya, sebuah biro keuangan AS mendefinisikan mata uang virtual sebagai sebuah perwakilan digital dari nilai yang dikeluarkan oleh sebuah bank sentral. Jadi kalau mata uang digital, mata uang virtual IDR atau rupiah, ya harus berpatok sama Bank Sentral Indonesia. Oke, kalau mata uangnya USD berarti kita harus berpatok dengan Federal Reserve. Itu ya. Jadi itu. Nah, teman-teman jadi tahu ya dari situ, biar nggak ada protes-protes lagi tentang hal-hal yang seperti itu. Mata uang virtual, terus dibilang stable coin, kan bisa kalian cari di internet ya, stable coin. Terus ada juga yang mata uang digital, itu ya kripto semua, teman-teman. Ya. Terus ada lagi komen. Kita ini yang part 2 kita mengklarifikasi semua ya, mengklarifikasi dengan data ya. Ada yang komen begini lagi, yang kita harus jawab dan kita harus tahu sebelum kita memprediksi namanya harga, kita harus tahu lagi. Karena ada yang protes seperti ini kepada saya. Duh, bukannya mata uang bukannya Pi Network itu bukannya Pi Network itu nantinya menjadi harga yang stabil, tidak akan ngikut seperti BTC, Ethereum yang punya volatilitas DAM dan PAM. Oke, berarti kalian kurang dalam untuk melihat namanya Pi Network. Pi Network sudah ngasih TOS atau Term of Service ya, di websitenya itu. Pi Network sudah memberikan Term of Service, teman-teman. Jadi kalau kalian tidak mau baca, saya akan bacakan di sini ya. Term of Service. Kalian harus tahu sebelum kalian komen tentang Pi Network, nggak akan DAM, nggak akan PAM, nggak akan seperti kripto yang lain yang punya bursa, masuk bursa, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak akan ada yang kayak BTC yang naik turun, grafik naik turun, nggak ada. Kalian berarti nggak baca Term of Service di alamat Pi Network secara resmi. Oke, di Term of Service ya, Pi Network Term of Service itu di dalamnya, kalau kita klik begini ya, di dalamnya di poin 7,5, kita cari dulu 7,5. Nah, volatility of cryptocurrency ya, kita translate. Oke, kita translate, kita sama-sama baca. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor, termasuk namun tidak terbatas pada adopsi, spekulasi, teknologi, dan resiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet Pi aktif atau Pi terdaftar di bursa, Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Kurang jelas apa? Ya, kurang jelas apa pernyataan dari Term of Service ini kepada kalian? Atau memang tidak membaca kalian tentang Pi Network? Katanya pioner sejati, sangat-sangat pioner. Tapi kalian tidak membaca tentang Term of Service-nya, development-nya. Padahal jelas sama seperti kripto lainnya dan tunduk pada faktor yang sama. Mungkin nggak ngerti tentang itu. Oke, sekarang kita harus tahu Term of Service itu apa. Kita cari tahu Term of Service itu seperti apa. Ini dia. Apa itu Term of Service? Term of Service adalah jenis dokumen yang menyatakan detail tentang apa yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan, yaitu core team, serta
kewajiban pengguna yang harus dipatuhi untuk kelanjutan layanan. Pengguna itu siapa? Pioner. Jika kalian masih menolak, soalnya ada yang komen begini, loh white paper kan belum tentu, itu pun belum tentu. Astaga, white paper dibuat oleh core team untuk kalian mengerti tentang project tersebut. Core team juga membuat sebuah term of service agar tunduk dalam peraturan yang dibuat oleh core team tersebut. Jika kalian mengatakan bahwa white paper term of service itu kan belum pasti, Anda sudah menolak yang namanya perjanjian atau kewajiban pengguna yang harus dipatuhi untuk kelanjutan layanan dari core team. Dan di term of service, saya ulangi bahwa mana ya, ini ya. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet, Pi aktif atau Pi terdaftar di bursa, berarti yang mengatakan Pi kan nggak akan terdaftar di bursa, tapi di term of service, Pi mengatakan nanti ketika Pi aktif dan memiliki atau terdaftar di bursa, Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Kan sangat jelas bahwa Pi Network juga sama dengan kripto lainnya. Kalau kalian tidak tunduk oleh term of service, berarti kalian bukan pioner sejati. Karena pioner sejati membaca dengan benar, mencari tahu dengan benar di website resmi Pi Network. Bukan dari katanya. Karena di Pi Network pasti sudah sangat lengkap untuk dipelajari. Nah, ketika kita sama-sama sudah tahu, semoga saja video ini agar nanti ke part 3 tentang supply sirkulasi, terus tentang market cap, sirkulasi, sama-sama kita sudah memahami tanpa ada pertanyaan lagi menyanggah tentang Pi Network bukan seperti kripto lainnya. Semoga saja. Jadi kita lanjut aja ke part 3 ya. Part 2-nya seperti ini agar nggak terombang-ambing. Oke, dan fungsinya untuk kalian adalah agar tidak mudah ditipu dengan mereka-mereka yang sebenarnya tidak terlalu paham tentang Pi Network, tidak membaca tentang term of service, tidak membaca tentang white paper. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Ayo kita sama-sama sharing lagian untuk kebaikan bersama. Ya. Karena apa? Yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk menjaga teman-teman agar nantinya ada satu lagi yang belum aku jelasin. Ada yang bilang gini, yang tadi ya, yang tentang kan kita sudah nambang 4 tahun nih, terus harganya kalau $1 berarti kan akan buruk, cuman nggak cukup ya. Kita ke part 3 aja lah ya. Ini udah berapa menit nih? Ya udah 13 menit. Jadi ada batas maksimal soalnya di TikTok. Jadi part 2 ini. Jadi part 3 nanti kita akan bahas tentang eman-eman dong, sia-sia dong kalau aku udah nambah 4 tahun ternyata dalam 2019 sampai saat ini ternyata harganya rendah, Pi Network rendah. Nah, nanti aku akan berikan gambarannya ke kalian agar bisa tahu apakah harga itu menentukan kualitas dari kripto itu sendiri ya. Jangan dibandingkan dengan BTC. BTC berbeda, supply-nya berbeda teman-teman. Jadi nanti aku bongkar di part ketiga aja. Kalau ini udah nggak cukup. Jadi ini harus dipahami dulu ya, dipahami bareng-bareng. Dibaca sendiri daripada dari kata-kataku doang, dibaca sendiri. Oke, dibaca sendiri biar bisa ada pemikiran yang lebih lurus ya, tidak mudah ditipu orang. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Tunggu aja part 3 ya. Sebelum sampai nanti terakhir adalah perkiraan harga Pi Network ya. Bye bye.